Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sekelompok hunter rank S dari Korea dan Jepang kini sedang melakukan latih tanding di area game. Korea dipaksa mengakui kekuatan tim Jepang. Di sela pertarungan, Jinwoo datang membantu dan menghentikan amukan seorang hunter dari Jepang. Ryuji terkesan dan mengajaknya duel 1 lawan 1. Jinwoo menatapnya dan berkata dalam hati, aura yang dikeluarkannya, aku bisa menebak. Dia ingin mengetahui seberapa kuat diriku. Jinwoo juga tersenyum. Ini kesempatan yang baik untuk mengetes seberapa kuat diriku setelah menyelesaikan misi di Istana Iblis. Dari jauh Ryuji menatap Jinwoo. Dia tersenyum. Apa maksudnya? Hanekawa lalu bilang kepada Ryuji, hunter itu mau menerima tantangan Anda asalkan Anda bertarung secara serius. Ryuji geram. Aura kekuatannya semakin tinggi dikeluarkan. Bocah seperti dia berani sekali menantangku. Aku tidak perlu menahan kekuatanku. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena ada hunter healer yang nanti bisa mengobati yang terluka parah. Shimizu, nanti tolong rawat yang terluka. Dan dia juga. Ryuji menunjuk ke arah Jinwoo. Taegyu melihat dari jauh dan berkata, ada apa lagi ini? Sepertinya suasana di sana sedang memanas. Nyalinya besar juga, ingin melawan Goto Ryuji, ucap Dongwook. Hae-in, kau tidak apa-apa. Dikelilingi hunter seperti ini, kenapa kau tidak menutup hidungmu? Aku mencoba untuk menangani hidungku untuk persiapan raid ke Pulau Jeju. Kau tidak mencoba menghentikan pertarungan ini, Master Baek? Alasanku mungkin sama denganmu. Kau pasti penasaran dengan pertandingan ini kan? Dalam hatinya Yonho berkata, ini akan menjadi pembuktian kalau Sung Jinwoo itu memanglah hunter yang bisa bertambah kuat seiring waktu. Aku yakin itu. Jinwoo dengan santai berdiri dan berkata, ayo kita mulai. Belum sempat mengambil ancang-ancang, Jinwoo dikejutkan dengan serangan dadakan dari Ryuji. Sebuah serangan besar dilancarkan kepada Jinwoo. Dengan refleksnya, Jinwoo dengan mudah menghindar. Sial, tidak kena. Itu bukanlah gerakan hunter magi. Pergerakan yang lincah dan tidak bersuara. Kau tidak bisa menipuku, bocah. Akan kubongkar rahasiamu sekarang. Ryuji bersiap menyerang. Serangan super cepat dilancarkannya. Jinwoo lagi-lagi bisa menghindar dan kembali tersenyum. Bocah itu tersenyum lagi. Sialan, apa kau meremehkanku? Bukankah kita harus menghentikan pertarungan ini? Ryuji ingin bertarung dengan serius. Biarkan saja, ucap para hunter Jepang. Taegyu heran dari jauh berkata, serangan itu mengerikan. Bahkan mataku tidak bisa mengikuti gerakannya. Hunter Jinwoo hebat. Serangan mengerikan seperti itu bisa ia hindari. Hae-in juga berkata, Jinwoo sedang memancing agar Ryuji mengeluarkan seluruh kekuatannya. Apa aku terlambat? Ada pertarungan menarik selama aku di luar, ucap Jong-in. Ryuji kembali menyerang. Serangannya lagi-lagi tidak bisa mengenai Jinwoo. Sialan bocah ini. Kalau aku tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuanku, sepertinya aku akan kalah. Sekarang aku berubah pikiran. Akan kubunuh saja dia. Ryuji meningkatkan serangannya. Pipi Jinwoo tergores. Pesan dari sistem muncul. Hawa pembunuh yang kuat berada dalam jarak dekat. Dia ingin membunuhku, ucap Jinwoo. Bertubi-tubi Ryuji menyerangnya. Tapi dengan mudah, tangan Ryuji dipegangnya. Kau mengincar mataku. Kalau aku sedikit lambat, mataku akan hancur. Jangan bermain-main ingin membunuhku. Sistem ini bisa memberikan misi untuk membunuhmu. Kau akan dalam masalah. Sial, kekuatan hebat apa ini? Cengkramannya kuat sekali, ucap Ryuji. Ia lalu berkata kepada Jinwoo, kau pikir kau bisa bermain-main denganku, sialan? Jinwoo menjawab, aku tidak mengerti perkataanmu, tapi aku sudah menang karena memegang tanganmu. Tapi kau tidak mau menyudahi pertarungan ini. Jinwoo dan Ryuji mengeluarkan aura kekuatan yang lebih besar. Yonho dan Hae-in terkejut, ini terlalu berbahaya. Jinwoo dan Ryuji mulai bergerak dan siap menyerang satu sama lain. Dengan cepat, Yonho dan Hae-in datang menghentikan pergerakan Jinwoo. Dari arah berlawanan, gerakan Ryuji juga dihentikan oleh Hoshino. Kei mengeluarkan sihir es dan menghalangi pertarungan mereka berdua. Ayo kita sudahi pertarungan ini, Jinwoo. Ryuji akan memimpin hunter rank S lain dalam raid nanti. Master Baek benar, kalau dia terluka, kami tidak bisa membayangkan kondisi ke depannya. Penerjemah, pertarungan ini sudahi saja. Pertarungan ini terlalu berlebihan. Baiklah Tuan, pertarungan pun akhirnya berhenti.
Yonho lalu bilang, "Maafkan aku Tuan Sung karena sudah mengganggumu, tapi itu terlalu berlebihan, tidak masalah." Dongwook terkesan dan berkata, "Hunter Sung Jinwoo, kau hebat, bisa menandingi Ryuji, kau adalah orang yang menarik." Dongwook menghampiri Jinwoo dan berkata, "Fisikmu sangat kuat, guilku kebanyakan hunter magi dan jarang petarung. Kalau kamu mau, kau bisa bergabung dengan guilku." Jong-in dari jauh teriak, "Dia itu hunter tipe magi Master Ma. Apa maksudnya ini? Ini tidak mungkin." Selang beberapa saat, para hunter mengobrol. Jinwoo terdiam dan berkata, "Sepertinya tadi aku terlalu berlebihan. Tapi tidak masalah, sekarang aku tahu kekuatan semua hunter yang ada di sini. Akan kuawasi mereka dengan prajurit bayanganku." Prajurit bayangan Jinwoo masuk ke dalam setiap bayangan hunter, dan tidak ada satu orang pun yang menyadarinya. Sebelum para hunter pulang, Tuan Go menghampiri Jinwoo dan bertanya lagi, "Bagaimana Hunter Sung Jinwoo? Apakah kau akan berpartisipasi untuk raid ke Pulau Jeju nanti?" Jinwoo terlihat mengatakan sesuatu yang membuat Tuan Go terkejut. Selesai pertarungan, Hanekawa terlihat heran melihat raut muka Ryuji. "Anda baik-baik saja, Tuan Goto?" Ryuji terlihat sangat ketakutan sampai keringat dingin. "Aku melihat sesuatu yang mengerikan dari bocah tadi." Besok harinya, di kantor Guild White Tiger, Yonho terlihat sedang duduk sendiri dan terus berpikir, "Kekuatan Sung Jinwoo. Aku benar-benar terus kepikiran. Mustahil ada hunter yang bisa bertambah kuat terus-menerus seiring waktu. Aku penasaran, harus berapa banyak uang yang aku keluarkan untuk membayarnya. Tapi akan mustahil juga untuk merekrutnya. Walaupun begitu, akan ada banyak cara untuk menjalin hubungan baik dengan hunter berbakat seperti Jinwoo." Tak lama handphonenya berdering. Daftar nama hunter peserta raid ke Pulau Jeju telah keluar. Di sana Yonho kaget. Apa ini? Hunter Sung Jinwoo tidak ikut raid ke Pulau Jeju. Sementara itu di sebuah hotel, Ryuji terlihat sedang menelepon seseorang. "Sugimoto, apa kau tahu ada hunter hebat di Korea?" Pria itu adalah Sugimoto. Ia adalah seorang hunter rank S dari guild milik Ryuji. Sugimoto lalu menjawab, "Apa yang kau katakan? Sehebat apapun dia, pasti kekuatannya di bawah dirimu." "Aku tidak yakin. Namanya Sung Jinwoo. Dia baru-baru ini menjadi rank S." Sejenak Sugimoto terdiam dan berkata, "Kau tidak salah dengan nama itu. Aku sudah menerima daftar hunter yang akan raid ke Pulau Jeju, dan tidak ada nama hunter yang kau sebut." "Apa yang kau maksud? Itu pasti tidak benar. Tidak mungkin ketua Gogunhe tidak mengajak hunter hebat seperti dia." "Aku tidak berbohong, hanya ada 6 hunter rank S. Mereka adalah Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yonho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, dan Min Byung-gu." "Baiklah, tidak masalah. Aku hanya sedikit cemas saja. Aku akan menghubungi lagi ketika raid." Kini kita masuk ke kondisi di Pulau Jeju. Di sebuah pegunungan, terdengar sebuah suara misterius. Kita harus meninggalkan tempat ini. Tidak ada makanan dan anak-anak memakan satu sama lain. Tidak ada makanan untuk kehidupan kerajaan kita. Kita tidak boleh berdiam diri sekarang. Ternyata itu adalah suara dari Ratu Semut. Ia berbicara pada seekor telur raksasa di antara telur yang lain. "Kita butuh tentara yang hebat, yang bisa memimpin untuk kejayaan kerajaan ini. Sebarkan ketakutan kepada musuh yang menghalangi. Kamu harus menjadi yang terkuat." Telur besar itu mulai bereaksi dan berbicara. "Untuk kejayaan kerajaan kita, aku akan menyebarkan ketakutan kepada musuh yang menghalangi. Aku harus menjadi kuat." Telur itu pun mulai menetas. Sebuah tangan yang hitam dengan cakar yang tajam terlihat. Sosok menakutkan itu keluar dari telur tersebut. Aura yang hebat dipancarkannya. Aura dahsyat itu sampai keluar dari dalam gunung. Kembali ke cerita Jinwoo. Di siang hari yang cerah, ia kembali ke apartemennya bersama dengan ibunya. Terlihat kondisi rumah masih kotor. "Apa yang kau lakukan selama aku pergi, Jin Ah?" Ibunya tersenyum dan berkata, "Sudah 4 tahun ibu tidak beres-beres rumah. Apa kalian mau membantu ibu?" Mereka pun mulai beres-beres. Jinwoo terlihat bahagia dengan keadaan keluarganya sekarang. "Jinwoo, ibu ingin bertanya, apa kamu sudah tahu keberadaan ayahmu? Apa saat ibu tertidur, ayahmu pernah kembali?" Jinwoo termenung dan berkata, "Aku tidak tahu ibu, ayah belum diketahui keberadaannya."
Dalam hatinya Jinwoo berkata, aku tidak tahu perasaan ibu jika ibu tahu kalau aku menjadi seorang hunter sama seperti ayah. Aku juga tahu kenapa ibu tidak mau meninggalkan apartemen ini. Ibu masih berharap ayah akan pulang ke sini. Berita persiapan raid ke Pulau Jeju langsung tersebar luas. Sejumlah televisi mulai menayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pulau Jeju. Ini adalah evolusi dari semut di sana, akan berbeda-beda bentuk di setiap generasi. Generasi baru akan mendominasi generasi yang lama. Gambar ini adalah evolusi tahap 1 dan 2. Pada tahap ini, semut ini bertingkah laku layaknya semut pada umumnya. Mereka berjalan merangkak, tapi ukuran badan semut di tahap ini sangat besar. Di tahap ketiga, mereka mulai berubah bentuk. Pada tahap ini, mereka bisa berjalan layaknya manusia. Pergerakannya lincah. Keempat kakinya bisa digunakan layaknya tangan, dan bentuk tubuhnya sudah mengecil. Dan semut yang menyerang Jepang besar kemungkinan adalah evolusi dari tahap 3. Mereka sudah mirip manusia. Kekuatannya kita tahu sendiri sangat mengerikan. Terlebih di evolusi kali ini, mereka mempunyai sayap dan bisa terbang. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk tim raid gabungan Korea dan Jepang untuk bisa mengalahkan koloni semut. Kita tidak tahu evolusi dari semut ke depannya. Raid kali ini akan jadi pertaruhan masa depan Pulau Jeju, bahkan Korea. Daftar anggota raid sudah tersebar luas. Masyarakat sudah tahu kalau Jinwoo tidak ikut berpartisipasi. Netizen Korea memberikan komentar-komentar pedasnya. Apa yang dipikirkan Sung Jinwoo? Dia seorang hunter rank S, tapi mentalnya seperti rank E. Hunter yang sudah pensiun saja ikut. Sung Jinwoo malah lari. Aku malu dengan Korea karena dia. Jinwoo sepanjang jalan melihat komentar-komentar pedas netizen. Aku sebenarnya tidak peduli dengan komentar-komentar ini, tapi aku khawatir kalau Jin Ah akan terkena dampaknya. Tak lama Jin Ho menelpon Jinwoo. Aku sudah menemukan tempat untuk guild kita. Bisakah kita bertemu? Mereka bertemu dan langsung mendatangi kantor baru mereka. Jin Ho lalu berkata, lihatlah, ini adalah kantor guild kita nanti. Tempat ini yang terbaik karena dekat dengan tempat tinggalmu. Tapi setidaknya kita butuh 3 orang Jinwoo. Aku tahu, sepertinya kita harus merekrut 1 orang lagi. Jin Ho mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan berkata, tadi ada orang asing berbahasa Inggris yang mencarimu dan meninggalkan kartu namanya untukmu. Dia bilang sedang di Korea untuk beberapa waktu dan dia berharap agar kamu mau menemuinya. Tidak berselang lama, Jinwoo merasakan hawa pembunuh. Sial, hawa ini, aku tahu. Aku harus pulang dulu Jinho. Skill Shadow Exchange diaktifkan. Jinho berbalik dan melihat Jinwoo sudah menghilang dan berganti dengan 1 prajurit bayangannya. Jinho shock. Kemana Sung Jinwoo? Jinwoo berpindah lokasi ke sebuah gang sepi di tengah pemukiman. Dia melihat seorang penjahat yang sedang mengganggu seorang wanita. Dari belakang penjahat itu Jinwoo berkata, apa yang kau lakukan? Kau terlihat senang berbuat seperti itu. Aku tidak perlu menjawabnya. Penjahat itu langsung menyerang Jinwoo dengan pisau. Penjahat itu memegang Jinwoo dan berkata, kalau aku melihat orang lemah dariku, aku akan melakukan hal-hal yang menyenangkanku. Jinwoo menjawab, sepertinya aku tahu perasaan menyenangkan yang kau maksud. Dengan sekejap mata, pisau penjahat itu berpindah ke tangan Jinwoo tanpa disadari penjahat. Dengan cepat Jinwoo menggoresnya. Sebelum kau terpengaruh lebih dalam di kegelapan, lebih baik kau pulang ke rumahmu. Aku beri waktu sebelum tengah malam untuk mengakui kesalahanmu ke kantor polisi. Jika kau tidak melakukannya, jangan harap kau akan hidup. 1 prajurit High Orc Jinwoo dikeluarkan untuk mengawasinya. Jinwoo beranjak pergi, dalam hatinya berkata, besok adalah raid ke Pulau Jeju. Apa yang harus kulakukan? Hari di mana raid skala besar ke Pulau Jeju tiba. Terlihat sebuah helikopter terbang mengarungi lautan menuju Pulau Jeju. Helikopter tersebut membawa hunter-hunter Jepang pergi duluan ke Pulau Jeju. Dalam helikopter, Ryuji masih saja cemas. Sial, di saat seperti ini, aku masih saja terpikir kekuatan bocah itu. Aku melihat sebuah kegelapan mengerikan darinya. Apakah itu kematian? Aku tidak percaya. Sepertinya aku melemah. Kapal-kapal perang mulai bergerak mengepung Pulau Jeju. Terlihat beberapa kapal sedang mendekat di wilayah kelautan Cina. Wilayah kelautan Taiwan sudah siap dengan kapal-kapal perang mereka.
Sedangkan di wilayah kelautan dekat Pulau Jeju, satu kapal perang berukuran besar mulai dikerahkan dan dikawal oleh 12 kapal penghancur. Dari kapal tersebut, sudah siap bertarung hunter-hunter terbaik di Korea. "Beranikanlah diri kalian," ucap Jongsu, master dari Guild Knight. Jongsu berbicara kepada anggotanya, "Kalau kalian takut, para semut akan menyadari ketakutan kalian. Siapkan mental baja, kita akan membunuh para semut yang berdatangan ke arah kita." Dongwook bilang kepada wakilnya, "Aku serahkan pertahanan pasukan garis belakang kepadamu, pimpinlah mereka." "Aku tidak yakin bisa memimpin anggota guild kita." "Jangan bicara begitu. Guild ini besar berkat dirimu juga. Kau mampu menjaga hubungan antara hunter-hunter kita dan dari luar guild. Manajemenmu sangat bagus." "Baiklah ketua, aku akan melakukan semampuku, tapi tolonglah kembali dengan selamat." Taegyu juga terlihat sedang berbicara dengan wakilnya. "Di mana posisi Lee Min-sung? Di garis terdepan ketua. Kenapa dia ditempatkan di sana? Tempatkan dia sebelakang mungkin. Dia itu berharga. Suruh dia bersembunyi selama mungkin." Min-sung tanpa sadar situasinya berkata, "Bagus, ini posisi yang baik untuk menambah ketenaran." Selain mereka, terlihat para hunter dari Guild Hunters dan White Tiger sudah siap untuk raid. Tak hanya mereka, hunter-hunter yang sudah pensiun ikut andil dalam raid kali ini. Terlihat Juhi dan Tuan Song. Total ribuan hunter dari Korea akan ikut berpartisipasi dalam raid kali ini. Tidak berselang lama, para hunter rank S Korea kini sudah berada di dalam helikopter dan mulai bergerak ke Pulau Jeju. Terlihat kondisi di dalam helikopter. "Perkenalkan, saya adalah kameramen dari divisi pemberitaan Asosiasi Hunter." "Salam kenal Tuan," ucap Yonho. "Raid kali ini akan disiarkan secara langsung di televisi. Kalian jangan khawatir, rekaman dariku mempunyai delay 10 detik untuk sampai ke pusat." Yonho heran dan berkata kepada Dongwook, "Apa yang ketua Gogunhae pikirkan sampai mengerahkan kameramen di misi berbahaya seperti ini?" Dongwook menjawab, "Aku juga tidak mengerti, tapi kameramen itu pemberani. Aku salut." Kameramen itu berkata lagi, "Mungkin kalian khawatir denganku, tapi tenanglah. Aku juga seorang hunter rank A. Aku sudah berkali-kali merekam raid dalam dungeon tingkat tinggi dan sudah melewati banyak situasi berbahaya. Tapi aku sadar, raid kali ini lebih berbahaya." Tangan kameramen sampai gemetar. Dongwook mencoba menenangkannya. "Jangan terlalu takut. Alasan kenapa ketua membolehkanmu ikut itu karena dia yakin raid ini akan berhasil." Dongwook lalu berkata, "Mungkin ini pertama kalinya orang biasa bisa menonton raid rank S. Atau mungkin ini terakhir kalinya orang biasa melihat hunter-hunter rank S." Yonho dengan penuh harap bilang, "Ayo kita pastikan misi ini berhasil." Dalam hatinya bilang, kalau raid ini gagal, kemungkinan ini petanda kehancuran Korea. Terlihat Byonggu duduk di samping Yonho. "Aku kaget, kau memutuskan untuk ikut raid Byonggu." "Itu karena aku tahu kalau Yonho akan mati duluan kalau tidak ada yang menyembuhkannya. Kau itu orang yang langsung terjun tanpa berpikir dulu." Suasana dalam helikopter sedikit tidak terlalu tegang. Hain lalu bilang kepada Yonho, "Apa kamu sudah menghubungi Sung Jinwoo?" "Kenapa kau tiba-tiba menanyakannya?" Hain salah tingkah. "Tidak ada alasannya, lupakan saja." Mereka kini semakin dekat ke Pulau Jeju. Byonggu terlihat tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Sementara itu, tim dari Jepang kini sudah tiba di Pulau Jeju duluan. Jadi ini wilayah kota Jeju, tidak ada bedanya dengan kota berhantu. Lihatlah bangkai-bangkai semut ini. Apa mereka memangsa satu sama lain? Ataukah ada predator lain di pulau ini? Kita harus berhati-hati. Tim Jepang kini sudah terbagi menjadi 4 tim dan berpencar di sekitar gunung tempat sarang semut. Mereka berkomunikasi jarak jauh. "Tim Alpha di sini. Jawab secara berurutan," ucap Ryuji. "Bravo over, Charlie over, Delta over." "Baiklah, sekarang luncurkan serangan." Masing-masing tim dari Jepang mengeluarkan gelombang energi yang besar. 4 ledakan besar dihasilkan di 4 penjuru. Tim Korea dari dalam helikopter menyadari tanda itu. Tim Jepang sudah memulai serangan mereka. Tentara semut dalam jumlah ribuan keluar dari sarang dan terbang ke segala penjuru Pulau Jeju. Mereka mulai menyerang. 3 ekor semut datang menyerang ke helikopter tim Korea. Di sana Jong In berdiri menantang. "Izinkan aku menghancurkan mereka."
3 buah busur panah api sihir ia keluarkan. Flame Spear. Serangan itu tepat mengenai semua semut dan menghasilkan ledakan yang besar. "Kau hebat, Master Choi," ucap Byonggu. "Tidak, itu hanya pemanasan." Tapi sayangnya, api dari serangan Jong-in tidak bisa menumbangkan semua semut. Sudah kuduga, api sekecil itu tidak akan bisa menghancurkan mereka. Pegang erat-erat di dalam helikopter, Jong-in mengeluarkan bola api sihir. Sebuah semburan api super besar dengan cepat ditembakkan dari tangannya. Semburan api itu pun berhasil membuat semua semut terbakar seperti abu. Semut-semut kali ini berevolusi dengan menakutkan. Ketahanan mereka setara dengan monster di Dungeon Rank A, ucap Jong-in. Jong-in turun dari helikopter dengan api di kakinya. "Aku akan mengukur seberapa kuat mereka." "Apa dia akan baik-baik saja, Nona Cha?" "Dia akan baik-baik saja. Puncak kekuatan sihirnya akan keluar saat berhadapan dengan musuh lebih dari satu." Kini Jong-in tiba di daratan dan langsung disambut koloni semut. Jong-in mulai menyerang. Kobaran api dikeluarkan mengelilingi tubuhnya. Para semut yang berada di dekatnya seketika terbakar. "Sudah lama sekali aku tidak bermain-main dengan semut." Berkali-kali ledakan api yang besar dikeluarkannya. Jong-in pun berhasil menumbangkan banyak semut di sekitarnya. "Kalian bisa turun dengan aman sekarang." Byonggu berpikir dalam hatinya berkata, "Mungkin kita akan terperangkap di dalam sarang semut seperti Raid yang sudah-sudah. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk membunuh ratu semutnya. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Ayo kita hancurkan mereka." Para Hunter Rank S terjun dari helikopter dan memulai pertarungan. Sementara itu dari sebuah kapal, Sugimoto terlihat sedang memantau. Sepertinya ini sudah waktunya. Aktifkan sinyal listrik pengganggu komunikasi semut. Sebuah gelombang listrik diluncurkan dari sebuah satelit. Gelombang itu mengelilingi Pulau Jeju. Para semut kini terganggu. Mereka tidak bisa mengirim sinyal untuk sesama semut dan ratu mereka. Tim Bravo Jepang mulai membantai para semut yang datang menyerang. "Jangan terlalu takut, Kumamoto. Kau akan mati jika takut." Tim Charlie juga berhasil menghabisi banyak semut. Kalau dengan kekuatan seperti ini, seluruh semut akan mati sebelum tim Korea membunuh ratu semutnya. Lihatlah Tanaka, dia sedang senang sekarang. Dia membunuh para semut dengan brutal dan terus mengejarnya. Tim Delta berada di dekat gunung. Sepertinya sihir api itu berasal dari seorang bernama Choi Jong-in. Sepertinya kau benar. Kei berhasil membekukan banyak semut dengan sihir esnya. Aku penasaran. Kalau es milikku dan api milik Choi Jong-in beradu, siapa yang akan menang? Tim Korea kini sudah berada di dalam gunung yang merupakan sarang dari koloni semut. Terlihat Jong-in menutup akses masuk para semut. Sihir Flame Fryzen milikku setidaknya tidak bisa dilewati jika para semut di bawah rank B. Sekarang di sekeliling mereka terlihat banyak lubang. Salah satu lubang itu adalah pintu masuk ke ruangan Ratu Semut. Jong-in mengeluarkan aksinya lagi. "Aku akan mencari jalan masuk ke dalam ruangan Ratu Semut." Ia mengeluarkan puluhan bola api. Seketika api itu bergerak menyebar. Bola api itu memantul ke segala arah. "Apa yang kau lakukan, Jong-in?" tanya Yonho. "Fireballku akan menyerang ke semua penjuru. Dan aku beranggapan kalau jalan menuju Ratu Semut tidak akan mudah terkena oleh fireballku. Sepertinya kita sudah menemukan jalannya. Ayo kita masuk." Sudah kuduga, Jong-in memanglah kawan satu tim yang dapat diandalkan. Cerita berpindah ke Sung Jin-woo. Seperti biasa, ia sedang melakukan misi harian yang diberikan oleh sistem. Status kekuatannya terus meningkat. Biasanya di tempat ini ramai oleh orang, tapi sekarang tidak ada orang satupun. Mungkinkah raid ke Pulau Jeju sudah dimulai? Jin-woo berpikir, para Hunter Rank S dari Korea dan Jepang, mereka sudah kuat. Aku yakin tanpa diriku, mereka bisa menyelesaikan raid kali ini selama tidak ada sesuatu yang ganjil terjadi. Kembali ke cerita tim Hunter dari Korea. Sekarang, mereka mulai melawan para semut yang ada di dalam sarang. Mereka berhasil menumbangkan banyak semut. Semut-semut ini terlalu lemah untuk dibilang sebagai penjaga pribadi Ratu Semut. Semut di area ini tidak bisa melihat. Sepertinya mereka khusus dikembangbiakan untuk menjaga di dalam jalur. Kalau benar semut-semut ini penjaga pribadi ratunya, harusnya kita akan mudah menang. Byonggu berkata, "Apa kalian berpikir ini jalur sarang Ratu Semut?"
Karena aku tahu ada beberapa kasus bersejarah di mana ratu atau raja akan meninggalkan rakyatnya. Yonho menjawab, itu bisa saja, tapi tempat ini berada di pulau. Mereka tidak akan bisa kabur dari pulau ini. Kameramen terus merekam. Di sini gelap. Apakah ini masih bisa merekam? Mereka terus bergerak mengikuti jalan. Dan kini, mereka tiba di sebuah ruangan besar dan luas. Jong-in lalu heran. Ia menyalakan api untuk penerangan. Dan para hunter di sana, semua dibuat kaget. Karena sekarang, mereka telah berada di tempat perkembangbiakan semut. Terlihat telur-telur yang belum menetas dengan jumlah ribuan. Kalau sudah di tempat ini, berarti kita sudah dekat dengan sarang ratunya. Akan kubakar semua ini. Tunggu Master Choi, lihatlah. Di antara telur-telur ini, ada satu telur yang sudah pecah dan ukurannya paling besar di antara telur yang lain. Para hunter bertanya-tanya, apa itu? Apa sebenarnya yang dilahirkan oleh telur-telur ini? Apa mungkin itu adalah penjaga pribadi ratu? Byeonggu mulai takut. Yonho datang menenangkannya. Tenanglah, kita hanya fokus untuk membunuh ratu semutnya saja. Jangan pikirkan yang lain. Dalam hatinya Yonho berkata, sepertinya ini menakutkan. Monster apa yang sebenarnya yang keluar dari telur itu? Berpindah ke cerita tim Charlie. Seperti biasa, Tanaka terus menumbangkan para semut dengan brutal. Kamu terlihat berantakan, Tanaka. Semut-semut brengsek ini menyebalkan. Sepertinya mereka cerdas. Soalnya mereka berterbangan menyerangku dengan berbagai formasi yang berbeda. Bahu dan pinggangku sampai cedera. Jadi kamu mau disembuhkan olehku. Tapi ada syaratnya. Shimizu, jangan bermain-main. Cepat sembuhkan diriku. Aku ingin sesuatu, tapi bukan uang. Lihatlah, para semut sudah mulai berdatangan. Cepat sembuhkan diriku. Dengan sekejap mata, tiba-tiba kepala Shimizu sudah terlepas dari tubuhnya. Tanaka dan Fujishima sontak kaget dengan kejadian ini. Dia ada di dekat sini, waspadalah. Sial kau, Tanaka hendak memukul, tapi pergerakan sosok ini terlalu gila. Kepala Tanaka dengan sekejap terlepas dari tubuhnya tanpa perlawanan. Fujishima terlihat ketakutan. Monster apa ini? Fujishima datang menyerang dengan pedangnya. Tapi sosok ini bukanlah lawannya. Satu serangan dari sosok ini membuat pedangnya patah bersamaan dengan kepalanya yang ikut terlepas. Sosok ini membunuh dengan memenggal kepala lawan. Tim Charlie tumbang dengan kondisi yang mengerikan. Sementara itu kondisi di dalam sarang, tim Korea kini sedang melakukan pertarungan lagi. Jika dibandingkan dengan para hunter yang bisa memakai teknik dan taktik, semut-semut ini tidak ada apa-apanya. Nona Hae-in sekarang seranglah. Cha-Hae-in datang melompat. Dari udara ia menghunuskan pedangnya. Pedangnya dijadikan tumpuan dan bergerak cepat menyayatkan pedangnya. Semut itu pun terbelah. Semut lain datang menyerang. Dengan permainan pedang dan pergerakan yang lincah, semut-semut itu pun dengan mudah dibelahnya. Semut-semut ini lebih tangguh dari yang kukira. Semakin kita masuk, semut-semut yang menghadang semakin berbeda level dan bertambah kuat. Untungnya jumlah mereka sedikit, ucap Dongwook. Byeonggu juga terlihat membunuh para semut. Ia berkata kepada Yonho, apa kamu lupa? Walaupun kepala semut hancur, mereka masih bisa bergerak sekitar 10 menit. Untuk membunuh mereka dengan benar, kamu harus memotong tangan dan kakinya juga. Ternyata kau bukan pengecut, Byeonggu. Yonho mengamati pertarungan. Ia lalu berkata, sepertinya mulai dari sekarang, kita akan melawan semut-semut yang lebih kuat. Dari belakang Byeonggu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga kalian. Lihatlah ini. Sebuah buku sihir dikeluarkannya. Byeonggu mengeluarkan sihir perlindungan untuk para hunter. Cahaya-cahaya sihir kini menyelimuti tubuh para hunter. Ini adalah buff. Buff ini merupakan sihir pelindungan tingkat tinggi. Meski kalian melawan banyak musuh, kalian tidak akan terluka sedikit pun. Dan kini, segerombolan semut sudah siap menyerang di hadapan mereka. Para hunter sekarang semua percaya diri. Bagaimana kalau satu orang membunuh 10 semut sekaligus? Ini akan mudah. Berpindah ke cerita tim Delta Jepang.
Kei dan Ijawa disuruh oleh Ryuji memeriksa lokasi tim Charlie yang kehilangan kontak. Mereka pun tiba di lokasi terakhir tempat tim Charlie berkomunikasi. Aku melihat jejak pertarungan di sini. Sepertinya tim Charlie menghadapi banyak semut. Tak sengaja mereka melihat kacamata Fujishima. Mereka berdua kaget melihat tubuh dari ketiga tim Charlie semuanya sudah mati dengan kepala yang terpisah. Ijawa ketakutan dan berkata, "Ini mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi?" Tak lama Kei yang penciumannya sensitif tiba-tiba mencium bau busuk yang hebat. Ia tidak kuat dengan bau yang ia rasakan. Dia pun sampai muntah. Bau busuk apa ini? Ini tidak normal. Aku baru pertama kalinya mencium bau yang sangat busuk. Aura kekuatan yang besar kini terasa di depan Kei. Ia sangat ketakutan dan langsung mengeluarkan sihir es secara bertubi-tubi. Sosok ini sangat kuat. Dengan mudah sihir esnya dihancurkan, dan sosok ini kini sudah berada di hadapannya. Kei tak percaya dengan kekuatan sosok ini. Serangan sosok itu pun dengan mudah menghancurkan tim Delta. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.